Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG tahun 2025 tahap 1. Perkenalkan, nama saya Jejo SPD, nomor induk mahasiswa X952508063111 LPTK Universitas 11 Maret. Bidang studi IPA. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 9 Baamang Hilir Sampit pada mata pelajaran IPA kelas 4 fase B dengan materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo semuanya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, sehat semua ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta dengan Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan dan proses pembelajaran kita dilancarkan. Oke, kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin kita berdoa. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sadri wa yassirni amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas ya. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya di sini Bapak mau mengetahui kehadiran kalian, absen kehadiran kalian ya. Bapak mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah berarti kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini semuanya ya, tidak ada yang kurang. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu 17 Agustus tahun 1945 ya. Kenapa kita menyanyikan ini? Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus yang bertepatan 17 Agustus tahun 1945, hari merdekanya Indonesia ya. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu 17 Agustus, untuk peserta didik semuanya dipersilahkan untuk berdiri ya. Semuanya ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, masih tetap berdiri ya. Nah, di sini Bapak mau mengajak kalian untuk mengenal bagian tumbuh-tumbuhan melalui nyanyian tumbuh-tumbuhan ya. Mengenal bagian-bagian pada tumbuhan ya. Boleh kita bertepuk satu kali setiap nyanyian dan boleh ke kanan dan boleh ke kiri. Kita awali melalui kanan ya. Oke. Siap semuanya? Ya. Semangat semuanya? Oke. Mana semangatmu? Yes. Oke ya. Bapak cari dulu. Kelihatan semuanya? Ya. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan kita sebutkan 6 bagian pada tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga, terus kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian pada tumbuhan. Sekali lagi ya. Ayo awal kita semua, 6 bagian pada tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Terus kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ya, Bapak mempersilahkan kalian duduk kembali ya. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan ke kalian semua ya, khususnya peserta didik yang di sini yang ikuti pelajaran ini. Bapak mau nanya kalian, tadi pagi kalian berangkat ke sekolah, ada melihat tumbuhan apa saja pas pada saat berangkat? Coba sebelah sini, pas berangkat tadi melihat tumbuhan apa? Buah jambu ya. Buah jambu itu terdiri dari apa saja sih bagiannya? Daun, batang, biji, bunga, sama akar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, pinter ya. Ada lagi di sini melihat apa tadi? Coba silahkan. Pohon jeruk ya. Oke, pohon jeruk itu seperti apa sih? Asam manis rasanya, buahnya. Oh iya. Terus bagian tumbuhannya apa saja?
Ada yang tahu? Tahu nggak apa bagian tumbuhannya? Biji, kulit, apalagi ada batangnya ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Buah jeruknya punya kamu sendiri? Apa punya kalian sendiri buah jeruknya? Apa punya tetangga? Oh, punya tetangga. Ya, tepuk tangan dulu. Kalau punya kamu, Bapak minta ya, 2 biji. Oke, di sebelah sini ada melihat pohon apa tadi? Pohon apa, Jaki? Pohon kelapa. Pohon kelapa kayak gimana sih? Batang, daun. Oh iya, ada akar, ada daunnya juga ya. Oh iya, ada buahnya juga. Buahnya seperti apa? Bulat. Dalamnya berisi apa dalamnya? Air dan Iya, berisi air ya. Sama apa? Sama daging kelapanya ya. Nah, itu adalah semua dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit. Adapun tumbuhan itu ialah terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Itu adalah bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, di sini Bapak menyampaikan sedikit tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan kita itu di sini Bapak meminta peserta didik ya untuk membuat simulasi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana saja ya tentang siklus hidup tumbuhan ya. Itu tujuan kita ya untuk pembelajaran hari ini ya. Adapun topik kita, materi kita pada hari ini yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi ya. Nah, di sini Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak fungsi dari akar? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Oke, silakan Fahri. Akar, fungsi dari akar apa saja sih? Sebentar. Ini Fahri. Nah, ini. fungsi menyerap air. Ya, diulang. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makanan. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Pinter ya. Nah, akar itu berfungsi untuk apa? Untuk menyerap air dan nutrisi dari tinta. Kenapa akar itu menyengkram tanah dengan kuat ya? Untuk apa? Untuk menopang tumbuhan ya. Nah, tumbuhan batang tersebut mengeluarkan daun, bunga, dan buah. Ya. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, pinter. Ya. Coba Bapak sekali lagi bertanya. Ya. Fungsi dari daun. Ada yang tahu? Angkat tangannya silahkan. Salam ya. Pasang ya, pegang salam. Iya. Coba fungsi dari daun apa salam? Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, perbuatan makanan, tempat terjadinya pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Oke, ya tepuk tangan belum? Ya, tumbuhan itu adalah tempat berfotosintesis untuk pembuatan makanan ya. Oke, Bapak mengajak lagi kalian untuk is breakingnya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar hari ini? Ya. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran IPAS ya. Apa sih kepanjangan dari IPAS? Ya, silakan. Iya, ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Bapak mau tanya lagi, sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, siap ya. Kalau kalian sudah siap, Bapak mengajak kalian untuk hari ini ya dalam proses belajar mengajar, kalian tidak boleh main atau ngobrol ataupun keluar masuk kelas ya.
Kalaupun kalian mau keluar buang air kecil, boleh minta izin sama Bapak ya. Paham? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, agar kalian bisa perhatikan dulu, baju kalian ya dirapikan dulu. Ya, dirapikan dulu. Nah, dirapikan, kancing bajunya juga ya, tahu ada yang lepas. Bagi yang perempuan kerudungnya diperhatikan dirapikan ya. Nah, oke, sudah rapi, udah ganteng, udah cantik-cantik semua ya. Nah, selanjutnya di sini bapakmu tanya dulu dong, tadi pagi sudah sarapan belum? Apa sudah makan atau belum? Sudah. Oke ya. Kalau sudah makan, coba makan apa tadi di sini? Coba kamu siapa? Ini makan apa tadi? Ya, siapa yang tadi pagi makan sarapan? Coba angkat tangan. Iya, makan apa tadi buat Naila? Nasi sama? Oh, nasi sama sayur. Ada lauknya enggak? Telur gitu ada. Oh, ada ya, ada telur ya. Nah, di sini Naila tadi makan pakai nasi, sayur sama telur ya. Nah, itu sayur itu dari tumbuhan. Nasi juga dari apa? Dari padi ya. Nah, kenapa nasi ini dari padi? Karena padi itu adalah biji ya, biji itu disemai dan menjadi bibit. Setelah itu tumbuh menjadi besar dan uh, berbunga dan berbuah. Berbuah menjadi padi. Padi diapain? Dipanen dan dijemur. Setelah itu padi diapain? Kalau sudah selesai dijemur, padinya digiling. Digiling menjadi apa? Menjadi beras. Pintar menjadi beras dan dimasak menjadi apa? Oke, pintar sekali. Dimasak menjadi nasi. Nah, itulah proses pada tumbuhan ya, yaitu padi ya. Itu prosesnya ya, bagian-bagiannya ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, adapun telur tadi itu adalah dari hewan ya. Karena apa? Tumbuhan itu saling berterkaitan antara manusia dan hewan. Kalau tidak ada tumbuhan, maka kehidupan akan mati ya. Sampai di sini paham? Ya. Nah, di sini Bapak mau mengajak kalian ya, Bapak mau mengajak kalian di sini nanti Bapak akan memutar video pembelajaran ya tentang tubuh tumbuhan. Di sini kalian perhatikan nanti ya, didengar, dilihat ya. Nanti poin-poin pentingnya tolong dicatat. Paham sampai di sini? Oke ya. Oke, untuk peserta didik semuanya tolong dipersiapkan alat tulisnya seperti pensil, penghapus, pulpen, dan buku ya. Oke, silahkan disiapkan dulu. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah agar bisa memperhatikan di depan ya. Perhatikan layarnya, nanti akan Bapak putarkan video pembelajarannya ya. Jangan banyak mainnya, nanti poin-poin penting ya yang menurut kalian penting itu dicatat ya. Paham? Oke. Kalau paham, Bapak mulai menyalakan videonya ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar Ya, perhatikan ya. sumber kehidupan di bumi dari mata IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4 fase D. Teman-teman, lihatlah lingkungan sekitar. Di sana ada beberapa jenis tumbuhan, sedangkan pilih salah satu dan amati. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan, mulai dari yang paling bawah,
yaitu ada akar. Ke atas ada batang, ke atas lagi ada daun, buah, dan juga bunga. Apakah teman-teman tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut? Bagian pertama ada akar. Fungsinya adalah menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Bagian batang menghantarkan air dan makanan seluruh bagian tumbuhan. Bagian daun tempat tumbuhan membuat makanan atau disebut juga dengan fotosintesis. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian bunga adalah tempat perkembangan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menunjukkan cadangan makanan dan melindungi gizi daripada dalam. Akar adalah bagian penting dari tumbuhan. Jika akarnya tidak potong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yakni akar serabut dan akar tunggal. Perbedaan akar tunggal dan akar serabut adalah akar tunggal memiliki akar utama dari akar batang. Pada akar utama tersebut terdapat akar cabang yang ukurannya lebih kecil dari akar utama. Akar tunggal biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil, contohnya tumbuhan mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Berbeda dengan akar serabut. Akar serabut yakni akar samping yang keluar dari akar batang. Akar ini menggantikan akar tunggal yang tidak berkembang. Akar serabut tumbuh dari akar batang dan terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti tumbuhan padi, jagung, dan juga rumput. Akar selain sebagai pertumbuhan tanaman, mereka juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini memberikan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian yang memakan akarnya loh. Jika wortel menyimpan makanan pada akar tunggulnya, maka bagaimana jika tunggul itu mempunyai akar serabut dan menyimpan makanan pada akarnya? Tanaman singkong merupakan tanaman yang berakar serabut. Mereka juga menyimpan makanannya pada akarnya. Setiap akar cabang pada serabutnya akan tumbuh besar menjadi singkong. Perhatikan tanaman wortel dan juga singkong. Cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Sedangkan untuk kentang dan umbi jalar adalah contoh umbi batang. Dari penjelasan ini kita tahu antara tumbuhan evolusi. Satu, sebagai sumber bahan pangan. Dua, sebagai bahan perahu cuma. Jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Jika kita kelompokkan fungsi bagian tumbuhan, yakni satu, untuk pertumbuhan tanaman, dua, untuk perlindungan diri atau adaptasi, yang ketiga, untuk alat pengembangnya. Oke, sampai di sini. Bentar ya.
Oke, kita di sini. Selanjutnya kita untuk fotosintesis ya. Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan dulu ya. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Perhatikan lagi ya. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui Perhatikan dulu. stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernafas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun tepatnya pada bagian kloroplas. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih. Iya. Nah, videonya sudah selesai. Sampai di sini tadi jelas? Coba Bapak mau tanya dulu. Ada pertanyaan setelah menyimak dari video pembelajaran ini tadi? Coba, ada pertanyaan dari sebelah sini? Sebelah sini, oh ya, silahkan salam buat bertanya ya. Kita perhatikan dulu. Perhatikan, Jaki ya, perhatikan dulu. Apa fungsi dari batang? Coba Bapak lempar dulu. Siapa yang tahu fungsi dari batang? Angkat tangan. Oke, silahkan. Siapa yang namanya? Taufik ya. Oke, dibaca ulang. Baca ulang ya. Ya, dibaca fungsi dari batang ya. Bagian batang tumbuhan yang berbeda di atas tanah dan menghubungkan akar dan bagian tumbuhan lainnya. Batang berfungsi sebagai pojokan tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta mengangkut air dan nutrisi keseluruhan bagian tumbuhan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Oke ya. Nah, pertanyaan dari Abdul Salam ya, yaitu fungsi dari batang. Fungsi dari batang itu adalah untuk menopang tubuh tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah ya. Nah, dan juga batang ini berfungsi untuk apa? Mentransportasi hasil makanan dari akar menuju ke batang dan batang
mentransportasi ke daun, bunga, dan buah ya. Dan juga biji, ya itu fungsi dari batang. Batang ini kenapa dia bisa berdiri kokoh? Karena ada akar yang kuat yang tertancap di dalam tanah ya. Oke, untuk salam sudah jelas? Oke, jelas ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Coba angkat tangan ya, silahkan Jaki ya. Didengarkan dulu pertanyaannya dari Jaki. Oke, silahkan. Apa fungsi dari buah? Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Apa fungsi dari buah? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan fungsi dari buah? Iya, oke, Dora dulu ya. Oke, silahkan Pandora ya. Buah berfungsi melindungi biji dan membantu menyebarkan biji. Iya, tepuk tangan lagi. Iya. Buah itu ya, buah itu adalah tempat menyimpan bahan makan cadangan ya, dan berfungsi apa? Untuk menyimpan cadangan makanan dan biji ya. Nah, situ. Nah, biji itu akan berkembang biak menjadi bibit atau tunas baru ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Oke, sudah jelas semua? Oke, kalau jelas, Bapak akan membuat kelompok kalian ya. Ada 3 kelompok, yaitu auditory, visual, dan kinestetik ya. Nah, di sini akan Bapak bagikan secara per kelompok ya. Sebelumnya Bapak tanya dulu ya. Ada yang tahu perbedaan antara tumbuhan dan manusia atau kesamaannya? Ada yang tahu? Ya. Perbedaannya apa? Ada yang tahu perbedaannya? Tumbuhan dan manusia? Nah, perbedaannya itu ya, tumbuhan itu memiliki akar yang kokoh. Perbedaannya karena apa? Akar itu menancap ke dalam tanah ya, sehingga bisa menopang batang lebih kuat kembali ya, dan bisa kokoh. Nah, sedangkan manusia di sini ya sebenarnya hampir sama ya. Sebenarnya hampir sama ya, manusia dan tumbuhan itu ya. Nah, perbedaannya kalau manusia itu memiliki akal dan pikiran ya. Kalau tumbuhan tidak ya. Nah, itu perbedaannya ya. Dan kesamaannya apa? Sama-sama bisa berproses ya. Kalau tumbuhan itu dari akar, batang, daun, dan bunga. Kalau manusia tanpa adanya kerangka tulang dalam tubuh, bisa berdiri apa tidak? Tidak. Karena apa? Manusia itu bisa berdiri karena manusia memiliki kerangka, yaitu tulang dalam tubuh. Makanya manusia bisa berdiri dan bisa berjalan karena ada kerangka nopang ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan kelompok ini ya. Coba kelompok yang suka mewarnai visual. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebelah sini, pindah ke sebelah. Yang tidak angkat tangan ke sini dulu, berdiri dulu ke sini. Yo, pindah ke sebelah. Ya, pindah. Yang auditory, angkat tangan. Yang mendengar secara langsung. Oke, langsung pindah sebelah sini untuk auditory ya. Nah, di sini sisanya kinestetik di sebelah sini ya. Nah, berarti Bapak akan membagikan masing-masing kelompok, yaitu auditory,
kinestetik dan visual. Ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan ini untuk kalian warnakan daun seperti apa warnanya, buahnya, akar, batang, dan biji ya. Kalian perhatikan dulu. Nah, di sini untuk ya. Nah, di sini nanti kalian tanda ya. Ini ada warna-warna nanti yang kalian tanda di mana posisi letak daun yang mana, batang, buah, akar ya. Nah, di sini untuk auditory ya. Nah, di sini kalau kalian menyimak ya, yang mana yang tidak kalian pahami ditulis ya, didengarkan ya. Oke. Di sini nah, di sini Bapak ada membawa bagan tumbuhan ya. Nah, di sini kalian perhatikan nanti ya. Ya, di sini kalian perhatian. Nah, di sini nanti kalian tulis ya. Untuk hasil penelitiannya nanti ditulis di sini ya. Nah, di sini nanti kalian bersama-sama untuk melihat dari tumbuhan ini apa-apa saja, terdiri dari apa saja ya. Nah, silakan untuk visual nanti Bapak ada yang namanya kalian menempel ya. Untuk menempel nanti Bapak punya kartunya ya. Bapak punya kartu bagan tumbuhannya ya. Silahkan bagi masing-masing kelompok jangan lupa ditulis nama-nama anggotanya dari ketua dan anggotanya, jangan lupa ditulis ya. Nanti ya jangan lupa ditulis. Ya, jangan lupa ditulis di sini ya. Di sini nama-namanya. Ya, ya, jangan lupa ditulis nama-namanya ya. Nah, ini nanti kalian mewarnai dan sekaligus untuk menempel. Ini adalah kartu tumbuhan. Ini nanti kalian tempel ya. Ada yang mewarnai dan menempel, silahkan ya. Ya, masing-masing kelompok agar bisa bekerja sama ya. Agar bisa bekerja sama ya. Dilihat benar-benar ya. Dilihat benar-benar tumbuhannya seperti apa. Ya. Dilihat benar-benar dari bagian-bagian apa saja ya. Nah, di sini kalian simak dulu ya. Nah, di sini kalian mewarnai dan menempel ya. Agar diperhatikan di mana letak posisi yang tepat ya, dibaca dengan baik ya. Ini ditulis, yang lainnya melihat, memperhatikan ya, diperhatikan. Oke, silahkan mengerjakan ya dengan baik. Nanti kalian lihat yang fotosintesisnya juga ya. Dan juga proses-proses fotosintesisnya jangan lupa ya dibaca. Nah, di sini kalian mencari
dari apa saja tanaman tersebut ya, dari bawah sampai ke atas ya. Dicatat fungsi-fungsinya, bagian-bagiannya ya. Ya, bagus kerjasamanya. Apa? Kaki. Nanti di sini nanti kalian baca ya. Ya nanti. Ya, agar diperhatikan lagi ya. Tetap ditulis hasil-hasilnya ya. Kerjasamanya dengan baik ya. Ini selalu di ini ya salamnya. Nanti kita tempelkan hasil-hasilnya. Sudah ya. Ya, kalian pahami dulu ya bagian-bagiannya. Di sini tadi menempelnya sudah selesai. Jangan lupa nanti nama-nama anggotanya ditulis ya. Ditulis di bagian sini ya. Ya. Nama-nama anggotanya sudah ditulis nama anggotanya. Tulis ya. Sudah di sebelah sini. Ya. Kalau sudah, nanti hasil-hasilnya dipersiapkan tulis di sini ya, nama-nama anggotanya.
nanti ditulis di sini ya nama-nama anggotanya. Nah, tadi nah, sini ya, tulis ini ya nama-nama anggotanya sini ya. Nanti hasil-hasil dari penelitian kalian nanti itu dijelaskan di depan ya, dipresentasikan di depan hasil-hasil dari penelitiannya. Cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesa ini? Mana tempelannya? Oh, siap ya. Ya diperhatikan dulu, tetap ini diinikan, ya, tetap dianukan, tetap kalian perhatikan ya di mana letak-letak ini ditulis di mana ini kan ada titik-titik nih, ini ditulis di mana bagian ini warna apa, tulis ya, ditulis. Warnanya kalian samakan, di mana yang akar, di mana yang daun, kalian tulis ya. Ini sudah sesuai dengan ini, dengan bagannya sudah sesuai semua. Oke, ya sudah benar nih. Oke, ya perhatikan ya. Fotosintesis. Jadi catat ya. Nanti ketuanya jangan lupa ya. Karbon dioksida, klorofil, dan cahaya bumi. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, Bapak ambil ya. Berarti ini sudah selesai ya, Bapak ambil dulu ya. Oke, Bapak ambil. Di sebelah sini sudah selesai? Sudah ya, Bapak ambil dulu ya. Wah, cantik-cantik ini. Di sini sudah selesai? Bapak ambil ya. Ini Bapak ambil juga ya. Oke. Nah, ini hasil penelitian kalian, Bapak tempel di sini ya. Nah, di sini ya, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Bapak akan bagikan ini secara per individu ya. Per individu, tidak boleh menyontek sama temannya ya, yang lainnya. Ini Bapak bagikan. Ini tugas mandiri kalian ya. Ya, sebelah sini.
Ini lembaran LKPD-nya secara sendiri-sendiri ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalian perlu mengetahui ya, yaitu tidak boleh menyontek ya. Kalian baca secara apa yang menurut kalian itu benar, silahkan kalian tulis ya. Dan kalian silang ya. Soalnya tidak banyak ya. Oh iya, nanti dulu ya, biar sama temannya ya. Oke. Kerjakan dahulu. Temannya masih ada yang belum. Ya. Oke, sudah? Coba Bapak tanya dulu, sudah semua? Sudah. Oh, pinter. Mana Bapak ambil? Iya. Oke, ya disusun rapi. Di sini sudah disusun, sudah belum? Oke, sudah Bapak ambil ya. Oke. Iya. Pinter. Semoga hasilnya bagus-bagus semua ya. Oke, ya di sebelah sini mana sudah? Oke, alhamdulillah sudah ya. Ini Bapak simpan dulu. Nah, perlu kalian ketahui ya. Semoga nilai kalian ini bagus-bagus semua ya. Nanti Bapak akan koreksi. Nah, di sini Bapak menyampaikan sedikit ya tentang tumbuh-tumbuhan. Itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari akar, daun, batang, daun, bunga, buah, dan biji ya. Nah, selanjutnya silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil-hasil dari kerja kelompoknya tadi agar dipersiapkan ya. Oke, dipersiapkan ketuanya dan anggotanya ya, agar mempersiapkan bagian-bagian kelompoknya ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan dari teman-teman dan boleh dijawab oleh kelompok tersebut. Paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, mana semangatmu? Yes. Oke, ya. Oke, silahkan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikannya? Sini? Oke, silahkan tepuk tangan dulu buat kelompok auditori ya. Oke ya, silahkan semuanya maju ke depan. Yang lainnya diperhatikan, nanti kalian boleh bertanya, kalau yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Nanti dari kelompok auditori akan menjawab dari pertanyaan kalian ya. Apabila pertanyaannya nanti Bapak akan simpulkan semua ya dari pertanyaannya. Oke, silahkan perkenalkan dirinya dulu. Dengan mendengar dan melihat dari video kami menemukan daun matahari dan air. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kami dari kelompok saya, ketua kelompok. Nama saya Jaki, teman saya Dora, Ebi, Jihan, dan Deswita. Dari hasil penelitian kami dengan mendengar dari lihat dari video kami menemukan daun berfotosintesis dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya, ada pertanyaan? Oke, ya silakan di sini dulu ya, Naila, ya silakan. Apa fungsi dari batang?
Ya, apa fungsi dari batang ya? Coba jelaskan, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan Pandora, jelaskan dulu fungsi dari batang, pertanyaan dari temannya. Batang berfungsi sebagai penyongkong tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta mengangkut air dan nutrisi keseluruhan bagian tumbuhan. Iya, tepuk tangan dulu buat jawabannya fungsi dari batang ya. Sudah jelas? Jelas ya. Coba ada pertanyaan lagi? Oh iya, di sebelah sini dulu ya, karena tadi di situ sudah. Coba sini dulu. Pertanyaannya agak keras sedikit ya. Pertanyaannya apa? Silakan. Apa fungsi bunga? Nah, apa fungsi bunga? Ada yang bisa menjawab? Oke, ya silahkan dijawab. Bunga menghasilkan sel kalimat jantan, benang sari, dan sel kelamin betina putih yang berperan dalam proses penyemburan dalam pembuatan biji. Oke ya, tepuk tangan dulu buat jawabannya ya. Oke, sudah jelas Naila? Dari buah tadi? Oke, fungsi buah itu adalah untuk melindungi bijinya ya. Untuk melindungi biji dari dalam buah tersebut ya. Bijinya itu akan berkembang biak ya, menjadi tunas baru ya. Sampai di sini sudah jelas semua? Oke, silahkan ditutup dari kelompoknya auditori. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silahkan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok mana dulu ini? Oke, kelompoknya dari Taufik ya. Ini kelompok apa tadi? Oh, kinestetik ya. Oke, silakan perkenalkan dirinya dulu. Dan teman-teman yang lainnya tolong diperhatikan ya, didengarkan. Ya, silakan. Kami dari kelompok kinestetik, saya ketua kelompok, nama saya Taufik, nama teman saya Biba Nela Jamila Afif. Dari penghasilan penelitian dengan kami melihat dan menyentuh secara langsung tumbuh-tumbuhan itu semua memiliki fungsi bagian masing-masing. Contohnya seperti akar adalah organ tubuh yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya, silakan bertanya. Oke, dari sini dulu coba. Untuk Febri, silakan pertanyaannya apa? Apa fungsi dari daun? Apa fungsi dari daun katanya dari hasil penelitian kalian tadi? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang menjawab? Oke, silahkan. Untuk Aulia ya. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, pembuatan makanan, tempat terjadinya pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Oke. Nah, fungsi dari daun tadi itu adalah salah satu tempat berfotosintesis, tempat membuat makanan ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, buat salam. Perhatikan ya. Oke, ya silahkan salam. Apa fungsi dari biji? Nah, apa fungsi dari biji katanya? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawabnya? Silahkan. Ambil atau Upik atau siapa yang menjawab? Yo, silahkan Upik. Yo, silahkan. Yo, siapa? Yo, silahkan dijawab. Bagian tumbuhan yang merupakan calon tumbuhan baru. Biji mengandung cadangan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan tunas. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Nah, sudah jelas salam fungsi dari biji. Nah, fungsi dari biji itu adalah untuk berkembang biak ya. Biji ini menyimpan bahan makan cadangan dari buah tadi ya untuk bertunas kembali. Sampai di sini jelas semuanya?
Kalau jelas silahkan ditutup ya. Kami menutup kelompok ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya dari kelompok visual ya. Oke, silahkan perkenalkan diri kalian. Dan untuk persembahannya silahkan kalian bacakan dari hasil penelitian kalian tadi. Oke, silahkan yang lainnya tolong didengar ya dengan baik. Ya. Kami dari kelompok visual, saya ketua kelompok, nama saya Fahri, teman saya Ali, Nesila, Salam, dan Lutfi. Dari hasil penelitian kami tentang tumbuhan itu memiliki fungsi bagian masing-masing. Ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Iya, ada pertanyaannya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan Deswita untuk bertanya. Siap kelompok visual, dengarkan ya. Apa fungsi yang keras sedikit. Apa fungsi akar? Iya, kedengaran? Apa fungsi dari akar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan Abdul Salam ya. Oke, silahkan fungsi dari akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Agak keras sedikit. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makan. Iya. Oke, sudah jelas pertanyaannya? Oke, akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah ya, untuk menopang tubuh tumbuhan ya, agar tumbuhan tersebut kokoh, berdiri kokoh ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Iya. Siapa yang bertanya? Oh, ini aja. Ini yang belum bertanya. Semuanya pinter ya. Silahkan bertanya yang keras sedikit ya. Ya, silahkan didengarkan kelompok visual. Apa fungsi dari buah? Apa fungsi dari buah? Oke, tepuk tangan dulu. Siapa yang berani menjawabnya? Oke, silahkan buat Ali ya. Bagian tumbuhan yang merupakan perkembangbiakan dari bunga. Buah berfungsi melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Iya. Oke, dengar? Oke, sudah paham belum? Oke. Nah, buah itu ya dari bunga sehingga bunga memproses menjadi buah ya. Buah ini tempat menyimpan bahan makan cadangan dan buah ini melindungi biji ya. Oke, jelas semuanya? Kalau jelas boleh ditutup ya. Oke, silahkan ditutup kembali. Kami tutup hasil penelitian kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat kelompok visual. Yuk, tepuk tangannya teman. Iya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke ya. Nah, agar menambah semangat kita, Bapak mengajak kalian ya untuk ice breaking yang berikutnya, yaitu mana semangatmu? Oke ya. Di sini Bapak menguatkan dari hasil apa yang sudah kalian lihat dan kalian jawab tadi, yaitu adalah tumbuhan itu berperan penting sebagai sumber makanan bagi siapa? Bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang dihirup kita untuk apa? Bernapas. Ya, itulah tumbuhan itu berperan penting karena adanya tumbuhan itu berperan penting di bumi ya. Nah, dan juga ya tumbuhan itu berperan sebagai produsen dalam rantai makanan ya, menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan ya, serta menjaga keseimbangan ekosistem ya. Sampai di sini paham? Iya, untuk peserta didik semuanya dari hasil pembelajaran kalian ini ya, Bapak minta agar kalian ya lebih rajin kembali ya, semangat dalam belajar demi masa
masa depan ya. Nanti kalian akan mengenal seluruh bagian tumbuh-tumbuhan dengan apa ini jenis tumbuhan, apa ini jenis daunnya, apa ini jenis akarnya. Ya, akar itu terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut ya. Karena tumbuhan ini memiliki akar, jadi Bapak mau bertanya dulu sama kalian, tumbuhan ini mencari makan melalui apa sih? Coba, melalui apa? Tumbuhan mencari makan melalui, coba buat upik, tumbuhan mencari makan melalui apa? Ya, melalui akar. Tepuk tangan dulu. Ya, karena tumbuhan itu mencari makan itu melalui akar. Ya, akar ini akan menjalar ya atau menyebar ya, mencari makanan dari dalam tanah, yaitu air dan nutrisi ya. Nutrisi dalam tanah. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, sebelumnya sebelum ini Bapak tutup, Bapak mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah, yaitu daerah dari Kalimantan Selatan, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Ya. Tolong untuk peserta didik semuanya agar bisa berdiri. Ya. Bapak putar kembali ya. Sudah siap semuanya? Oke, yuk. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Di hurung bari-bari, melepok, patah kayu bengkok, bengkok makan api, apinya cencurupan. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Nang mana batis kutung, dikibit di dawang. Nang mana batis kutung, dikibit di dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepas mangga, lepok patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Apinya cencurupan. Nang mana batis kutung, dikibit di dawang. Nang mana batis kutung, dikibit di dawang. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Nang mana batis kutung, digigit di dawang. Nang mana batis kutung, dicicip di dawang. Iya, oke ya. Nah, itu adalah ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang itu adalah lagu daerah dari Kalimantan Selatan. Ya, oke, dipersilakan duduk kembali ya. Nah, di mana untuk ini ya, untuk apa namanya materi hari ini ya, pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan ya, di mana berproses daun itu berproses dari berfotosintesis ya untuk mengolah bahan makanan ya. Oke, di sini untuk kegiatan besok ya, kalian membawa
tumbuhan ya. Tumbuhan apa saja untuk besok kalian bawa ya. Dan kita teliti kembali tumbuhan itu terdiri dari apa saja. Ada yang bawa cabai boleh, ada bawa tumbuhan apa boleh, atau bunga pun juga boleh ya. Besok kita mempelajari lagi dan kita kembali untuk PR-nya nanti yang PR kemarin besok kita kerjakan ya. Nah, di sini Bapak minta untuk anak-anakku semua ya, untuk peserta didik yang namanya tumbuhan itu perlu kita rawat, kita jaga ya. Merawatnya dengan apa? Dengan cara kita merawat yaitu menyiram tumbuhan dengan memberi pupuk agar tumbuhan itu hidup dengan apa? Ya, dengan baik, dengan tumbuh ya. Oke, sehingga tumbuhan kalau diberi air sama pupuk akan subur. Begitu juga dengan diri kalian. Kalau kalian tidak mandi, maka kalian itu tidak segar, tidak semangat ya. Nah, kalian itu harus mandi setiap mau ke sekolah, itu harus mandi biar sehat, biar kuat, segar juga ya. Menerima pelajaran itu lebih baik ya, agar pelajaran itu kalian bisa menyimpan memorinya ya. Apa yang pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, sampai di sini paham? Oke, sekali lagi Bapak mau breakingnya. Mana semangatmu? Yes. Oke ya. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya, doa dan salam. Oke, silahkan untuk doa penutup kita hari ini. Semoga kita diberikan manfaat dari pembelajaran ini ya. Semoga kalian bisa menerapkan di lingkungan kalian semua. Oke, silahkan untuk ketua kelas Taufik agar memimpin doa penutup kita pada hari ini. Marilah teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dalam pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik ya, dan bermanfaat juga untuk kalian melaksanakannya di lingkungan kehidupan kalian ya. Oke, Bapak tutup, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anak semua agar bisa merapikan bukunya, simpan di dalam tas ya, dan siap berdiri yang rapi ya. Oke, semua bukunya dibawa ya. Oke, dibawa semuanya. Ya, dibawa semua itu buku-bukunya, simpan. Tidak ada berantakan di meja ya. Semuanya dibawa, pulpen penghapusnya, buku kertas lembarannya dibawa semua. Oke, kalau sudah siap silahkan berdiri.